Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di series Ternyata. Kali ini kita akan membahas salah satu nabi ulul azmi yang kemarin sempat kita bahas, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Sudah jamak kita ketahui sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat ke-74 bahwa di situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ini ada di dalam surah Al-An'am ayat ke-74. Nah, di dalam ayat ini jamaah kita ketahui bahwa disebutkan ayah Nabi Ibrahim namanya Azar ini adalah seorang penyembah berhala. Sampai dinasihati oleh Nabi Ibrahim sendiri. Nah, tetapi ternyata ketika kita menelusuri kitab-kitab tafsir itu ditemukan bahwa ternyata ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa Azar ini bukan ayah kandung dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam tafsir, misalnya dalam salah satu tafsir, yakni tafsir Asy'arawi oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, disebutkan bahwa Azar di sini adalah paman Nabi Ibrahim alaihi salam, sementara ayahnya bernama Tarah atau Tarikh atau Taruh. Nah, beliau berpendapat demikian didasarkan kepada salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, aku adalah pilihan orang terbaik dari yang terbaik. Jadi Nabi Muhammad ini berasal dari keturunan-keturunan yang terbaik, termasuk Nabi Ibrahim dan ayah Nabi Ibrahim. Kemudian ditambah sabdanya yang berbunyi, aku berasal dari rahim keturunan yang suci, yang berpindah ke rahim yang suci. Nah, karena itu Syekh Mutawalli Asy'arawi merasa bahwa penyebutan Azar sebagai ayah kandung Nabi Ibrahim ini bertentangan dengan hadis ini, sehingga tidak mungkin ada silsilah atau nenek moyang beliau para nabi ini yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat Syekh Mutawalli Asy'arawi. Nah, selain didasarkan kepada dua hadis ini, Syekh Mutawalli Asy'arawi juga mendasarkan pendapatnya pada surah Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan dan Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, di dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 133 ini disebutkan kata abun, yakni wa ilaha abaika. Aba ini jamak dari abun. Jadi disebutkan di situ ada Ibrahim, Ismail, Ishak. Sementara ketiganya itu bukan ayah kandung Nabi Yakub semuanya. Statusnya berbeda-beda. Nabi Yakub alaihi salam ini adalah anak dari Nabi Ishak alaihi salam. Nah, Nabi Ishak itu punya saudara namanya Nabi Ismail alaihi salam. Maka Nabi Ismail alaihi salam adalah paman dari Nabi Yakub. Kemudian Nabi Ibrahim sendiri adalah kakek dari Nabi Yakub alaihi salam. Nah, semuanya ini berbeda-beda kedudukannya berdasarkan silsilah keluarga Nabi Yakub alaihi salam. Tetapi semuanya menggunakan kata abun. Karena itu, Syekh Mutawalli Asy'arawi berpendapat bahwa kata abun di dalam Al-Quran ini bisa bermakna selain abun. Bisa berarti amun, paman,
yakni Nabi Ismail, bisa bermakna abun sendiri, yakni tadi Nabi Ishak, juga bisa bernama jaddun, kakek. Jadi maknanya di dalam bahasa Arab tidak tunggal kata abun ini. Atau misalnya ketika kita berkunjung ke negara Arab misalnya, tiba-tiba ada anak kecil yang memanggil kita, ya ammi, ya ammi. Kalau kita artikan ya, wahai pamanku, wahai pamanku. Nah, sebutan ini bukan berarti kita telah menikah dengan salah satu bibinya. Tetapi ya ammi itu cuma sebutan agar lebih akrab dan agar apa ya? Ya memang kebiasaan orang Arab menyebut orang yang belum begitu dikenal dengan sebutan ya ammi begitu. Jadi di dalam bahasa Arab ada yang maknanya itu bisa berarti lain dari makna aslinya. Kemudian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi juga berpendapat bahwa jika kata abun ini disertai dengan nama tertentu, maka dia bukan nama asli, ayah asli, bukan ayah kandung maksudnya. Misalnya tadi disebutkan li abihi azar. Nah, ada kata abun, kemudian ada azar. Kata abun yang disertai dengan nama diri seseorang, maka itu menunjukkan itu bukan kata ayah kandung. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa di dalam Al-Quran ada kata yang maknanya adalah ayah kandung, yakni misalnya walid. Ada ulama yang berpendapat kalau walid itu berarti ayah kandung. Kemudian para ulama, misalnya Al-Dhahhak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar, melainkan yang sebenarnya adalah Tarikh atau Tarokh. Kemudian Ibnu Abi Hatim juga mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amr bin Abu Asim An-Nabil, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Asim Syabib, telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, yakni Azar si penyembah berhala. Ayah Nabi Ibrahim yang sebenarnya adalah Tarikh. Nama ibunya adalah Shani, istri Nabi Ibrahim adalah Sarah, dan ibu Nabi Ismail yaitu Hajar yang juga budak Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian menurut apa yang telah dikatakan bukan hanya seorang dari ulama nasab, bahwa ayah Nabi Ibrahim bernama Tarikh sedangkan Azar adalah pamannya. Kemudian ada lagi yang berpendapat, misalnya Mujahid dan Asadi mengatakan bahwa Azar adalah nama berhala, sehingga paman Nabi Ibrahim yang menjadi pelayan berhala itu disebut sebagai Azar. Setidaknya kalau kita kerucutkan, itu setidaknya ada 3 pendapat mengenai nama Azar ini. Ada yang berpendapat Azar ini adalah nama ayah kandung Nabi Ibrahim sebagaimana disebutkan di dalam ayat itu. Kemudian ada ulama yang berpendapat sebagaimana Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini, bahwa ayah kandung Nabi Ibrahim adalah Tarikh atau Tarokh atau Taruh, sedangkan Azar adalah pamannya. Kemudian yang ketiga berpendapat bahwa Tarikh dan Azar ini adalah nama satu orang. Satunya nama asli, satunya adalah nama gelar. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama terkait siapakah Azar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apapun itu menjadi pengetahuan kita bersama. Jika ada yang berbeda, tidak perlu dipertajam dengan berdebat dan berpecah belah, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka kita kedepankan persatuan kita sesama umat Islam, sesama kaum muslimin. Terkait hal-hal yang berbeda ini tidak perlu diperuncing. Ini menjadi pelajaran saja bagi kita, menjadi pengetahuan bagi kita. Semoga ini menjadikan kita makin menjaga apa yang telah Allah berikan berupa hidayah kepada kita, sehingga kita bisa menjumpai Allah dalam keadaan husnul khatimah dalam agama Islam. Itu saja series ternyata kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.